Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilman. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana oleh Allah telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amalnya. Allah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat Allah, tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Andaikan air laut kita jadikan sebagai tinta, ranting-ranting pepohonan kita jadikan sebagai pena, serta dedaunan kita jadikan sebagai buku, tidak habis nikmat Allah yang kita tulis. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Selawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan dalam kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah bersusah payah dalam menyampaikan syariat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman. Itu semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya memberi penghormatan dan salam kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu sayun langkah dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata ta'zim wal ikraman al-fakir kepada ayahanda rohani kita bersama, yaitu abadi ma'a keluarga. Dan kata-kata ta'zim wal ikraman al-fakir kepada seluruh dewan guru yang ikhlas mengajari kami selama ini. Dan penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dan penghormatan saya kepada seluruh santri Dayah Madinatuddin Yah Babu Sa'adah. Agama Islam diturunkan sebagai kasih sayang alam semesta. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu saja. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita agar tidak pernah berhenti menuntut ilmu selama kita hidup melalui Al-Quran, Sunnat maupun hadis tentang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diutus oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia dengan ilmu dan pengetahuan. Beliau menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah dapat memperbaiki akhlak yang baik sehingga bisa mengasihi dan menyayangi alam semesta. Oleh karena itulah tergugah hati Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Fungsi Ilmu dalam Kehidupan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Luqman Hakim pernah berkata kepada anaknya Kumail, "Hai Kumail, ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena ilmu itu menjaga kamu, akan kamu menjaga harta.
Harta itu akan habis dan belanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah dengan dikembangkan. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhiraha fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau kemuliaan dunia, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang mau kemuliaan akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang mau kemuliaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menuntut keduanya. Lebih-lebih lagi kita sebagai penerus generasi Islam adalah hal mutlak pewaris bangsa dan agama. Apa yang kita berikan jika kita ada ilmu? Nagro Aceh Darussalam saat ini membutuhkan pemuda-pemuda yang berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, tekun, cerdas dan berani. Lebih-lebih lagi faktor ilmu menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Ilmu membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga melahirkan pola pikir yang melandaskan pendidikan. Tentu akan membuat seseorang berpikir sebelum bertindak. Apakah ia berbicara, berbuat atau menjawab suatu persoalan. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan, "Man la yuhibbu ilma khaira fihi." Siapa-siapa yang tak suka kepada ilmu agama, sekali-kali tiada bahagia padanya. Saya berharap kita menjadi penerus generasi Islam yang sebelum bertindak landasnya Al-Quran dan hadis Nabi. Marilah kita menjadi penerus generasi Islam yang berkompetensi tinggi, namun tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim, yang artinya wal 'asr, demi masa kita manusia, innal insana lafi khusr, selalu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri, kecuali yang tidak merugikan adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman artinya percaya kepada siapa saja menjadi perintah dan meninggalkan apa saja menjadi larangannya. Ketika kita sudah beriman, langkah selanjutnya adalah beramal. Ketika kita sudah beramal, ketentuan berikutnya adalah ikhlas. Syekh Azhar Juni pernah berkata dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu menekankan syarat untuk menuntut ilmu itu harus didasari dengan keikhlasan. Pasalnya menuntut ilmu bagi umat Islam bukan hanya menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri dan menghilangkan kebodohan pada diri orang lain, namun melakukan demi semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu manusia akan buta, tanpa agama manusia akan binasa. Ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjaga hati kita masing-masing, jika dengki, takabur dan ria masih mengembala seorang hamba, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itulah titik sentral yang paling penting adalah berilmu dan beramal saleh. Tanpa ilmu manusia, tanpa ilmu segala amalan ibadah kita tidak berguna. Namun ketika kita sudah berilmu, hati kita tidak ikhlas untuk mengerjakannya, itu pun tidak berguna. Yang Allah tuntut kepada kita sebagai hambanya adalah batin kita fi sabilillah. Kullu man bi ghairi ilma ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Setiap insan manusia yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, maka apa saja yang dikerjakannya
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat berapa banyaknya amalan yang dikerjakan, tetapi yang Allah lihat adalah kalbu kita, hati kita, saudara-saudara. Disebabkan hati kita diumpamakan sebagai raja. Dari uraian pidato saya tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena ilmu itu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Harta itu akan habis dan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah dengan dikembangkan. Yang kedua, barang siapa yang mau kemuliaan dunia, maka mestilah ia belajar. Dan barang siapa yang mau kemuliaan akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang mau kemuliaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menuntut keduanya. Yang ketiga, ilmu membawa kedewasaan dan berpikir dan bertindak, sehingga melahirkan pula lisan dan tindakan yang terarah dalam kebaikan. Itu semua landasnya Al-Quran. Yang keempat, ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjaga zihin kita masing-masing, jika dengki, takabur dan riya masih mengembala seorang hamba, maka tunggulah kehancurannya. Hanya sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.